Nah, Buti Raja Kumara Sutta ini belum pernah dibahas, sehingga baik untuk kita bahas, karena ini salah satu sutta yang penting. Sutta ini terdapat di dalam Majjhima Nikaya, terutama di bagian Raja Wagga. Jadi Majjhima Nikaya ini seperti kita ketahui ada 152 khutbah yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian besar. Setiap bagian besarnya ada 10 vagga atau 10 kelompok. Salah satu kelompoknya adalah Raja Wagga atau kelompok atau vagga yang berhubungan dengan raja atau bangsawan. Jadi khutbah-khutbah yang di situ ada bangsawannya. Nah, Buti Raja Kumara Sutta ini adalah salah satu khutbah yang ada di dalam Raja Wagga. Khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang pangeran yang dikenal sebagai Pangeran Bodhi Raja. Jadi kata Kumara itu adalah pangeran. Jadi khutbah sutta yang diberikan kepada Pangeran Bodhi Raja. Pangeran Bodhi Raja ini adalah putra dari raja terkenal pada zaman Sang Buddha, yaitu Raja Udena, yang memerintah sebuah negara yang dikenal sebagai Kosambi. Nah, Pangeran Bodhi Raja ini sebagai putra dari Raja Udena memang diberi tugas oleh ayahandanya untuk memerintah salah satu kerajaan atau negara bawahannya yang dikenal sebagai Bagha. Maka di situ suatu kali dalam kesempatan Sang Buddha berada di negara Bagha, di sebuah gunung bernama Sungsuma, yang di situ ada hutan bernama Besakala. Maka diawali dengan introduction mengenai keberadaan Sang Buddha di negeri Bagha, di Sungsuma Giri, Giri artinya gunung, dan di hutan Besakala. Pada waktu itu Pangeran Bodhi Raja ini telah menyelesaikan istana yang dikenal sebagai Kokanada. Nah, istilah Kokanada sendiri sebenarnya artinya terate. Jadi dalam kitab ulasan memang istana tersebut itu berbentuk seperti terate, maka disebut sebagai Kokanada. Sebenarnya berkenaan dengan Kokanada ada cerita sendiri, tetapi nanti akan kelamaan. Nah, setelah menyelesaikan istana yang memang dia harapkan, disebut Kokanada ini sudah menjadi kebiasaan pada zaman Sang Buddha. Ketika ada balai kota yang dibangun oleh bangsawan atau raja, ada istana atau ada bangunan yang besar, biasanya masyarakat akan mengundang para pertapa. Seperti zaman sekarang, kalau Bapak Ibu punya rumah baru, biasanya mengundang para biku untuk memberikan blessing, dan juga sekaligus mengundang dana makan. Bahkan pada zaman Sang Buddha sering mereka mengundang Sang Buddha, para siswanya, untuk tinggal bareng 1 malam. Dan semalam suntuk biasanya digunakan untuk pembabaran dhamma di tempat tersebut. Karena itu dianggap sebagai sebuah blessing, sebuah berkah bagi tempat tersebut sebelum dihuni oleh yang punya rumah atau masyarakat. Itu barang 1 malam dihuni oleh para biku. Nah, pada waktu itu Pangeran Bodhi Raja juga sama. Dalam acara untuk memberikan berkah keberadaan Kokanada ini, maka ia mengundang Sang Buddha dan Bhikkhu Sangga. Maka dia meminta temannya yang dikenal sebagai Sanjika Buddha, nah itu ada Sanjika Buddha,
untuk mengundang Sang Buddha. Jadi biasa, karena dia adalah seorang raja juga, walaupun pangeran juga, raja dari Bagha, maka meminta temannya ini untuk mengundang Sang Buddha untuk datang dengan memberikan namaskara biasa, seperti kita juga sama. Kalau misalnya ya kami para biku junior, kalau misalnya tidak bisa datang ke tempat tertentu atau ke guru kita, kan biasanya ya sampaikan namaskara saya kepada Bante ini, kepada Upaja ini. Seperti itu. Jadi bernamaskara, memberikan namaskara atas nama Pangeran Bodhiraja, dan juga sekaligus mengundang untuk memperoleh dana makan di keesokan harinya. Nah, ketika undangan itu diterima oleh Sang Buddha dan juga tentunya Bhikkhu Sangga, keesokan harinya Pangeran Bodhiraja ini mempersiapkan semuanya, dan di istana Kokanada ini digelar kain putih yang digelar sampai di bagian tangga paling ujung. Jadi tampaknya istana ini ada tingkat, jadi ada lantainya yang tidak berada di bawah. Maka sampai kain putihnya itu sampai di tangga paling akhir. Ketika Sang Buddha pagi-pagi datang kepada Bhikkhu Sangga, termasuk ada Bante Ananda, di depan kain putih yang sudah digelar tersebut, Sang Buddha tidak melangkahkan kakinya, berhenti. Sampai diminta oleh Pangeran Bodhiraja 3 kali, tetap Sang Buddha berhenti, tidak mau menginjakkan kakinya ke kain putih yang sudah dipersiapkan, yang sudah digelar. Akhirnya Bante Ananda meminta kepada Bodhiraja untuk menggulung, untuk melipat kain putih tersebut, karena Sang Buddha tidak berharap untuk melangkahkan kakinya. Nah, kenapa Sang Buddha tidak menginjakkan kakinya ke kain putih tersebut? Ternyata memang pada waktu itu Bodhiraja ini punya harapan. Karena Bodhiraja ini ternyata belum punya anak, belum punya putra, bahkan putri pun juga belum punya. Maka dia berpikir, Sang Buddha kan manusia agung, sehingga kalau nanti dia punya niat, kalau Sang Buddha kan menginjakkan kakinya ke kain putih yang sudah digelar, maka saya punya anak. Nah, karena pikiran tersebut, itulah kemudian Sang Buddha ini melihat, ada tidak kemungkinan Bodhiraja ini punya anak. Nah, ini diceritakan di dalam kitab komentar, karena di dalam sutanya tidak disebutkan ya. Ini kitab komentar. Ternyata setelah dilihat, untuk kehidupan sekarang Bodhiraja dengan istrinya tidak mungkin punya anak. Kenapa? Karena mereka berdua pernah melakukan kejahatan. Jadi suatu kali ketika mereka berada di sebuah pulau, mereka itu keduanya dengan gembira untuk bisa bertahan memakan anak-anak burung dan juga telur-telur burung. Nah, suami istri ini yang sekarang adalah Bodhiraja dan juga istrinya, tidak ada satupun yang merasa menyesal. Mereka bergembira, keduanya bergembira, malahan menyukai untuk memakan anak-anak burung, termasuk telur-telurnya. Nah, karena kejahatan inilah, maka dalam kehidupan sekarang bahkan mereka tidak memungkinkan untuk punya anak. Sang Buddha dalam kitab ulasan berpikir, seandainya salah satu dari Bodhiraja atau istrinya merasa mungkin menyesal karena melakukan kejahatan, memakan telur-telur burung, anak-anak burung, mungkin masih ada kemungkinan untuk bisa memiliki anak. Tetapi karena keduanya itu menyukainya, tidak ada penyesalan, dalam kehidupan sekarang tidak bisa mendapatkan anak. Nah, ini kenapa Sang Buddha kemudian tidak mau melangkahkan kakinya, menginjakkan kakinya di kain putih.
Nah, cerita selanjutnya itu sebenarnya di dalam Vinaya Pitaka. Karena hal inilah tidak disebutkan dalam sutta tersebut ya. Ini tambahan. Karena hal inilah maka kemudian para biku melihat karena Sang Buddha tidak mau menginjakkan kakinya di kain putih yang sudah digelar, maka setiap ada rumah tangga yang mengundang para biku dan menyiapkan kain putih untuk dijadikan karpet di mana mereka sebagai penghormatan untuk mereka itu menginjakkan kakinya, atau kain putih yang digunakan untuk alas tempat duduk, mereka para biku menolak dengan alasan Sang Buddha saja ketika di tempatnya Bodhi Raja Kumara itu tidak mau menginjakkan kakinya. Padahal pada waktu itu, pada zaman Sang Buddha, sudah menjadi tradisi. Para berumah tangga ketika mengundang para pertapa, mereka menggelar kain putih sebagai bentuk penghormatan, sebagai keinginan untuk mendapatkan berkah. Jadi kalau misalnya ada para biku yang datang atau pertapa yang datang, mereka mau sebagai bentuk penghormatan, mereka mau menginjakkan kakinya di kain putih atau duduk di tempat duduk yang sudah ditutup dengan kain putih, itu adalah berkah bagi mereka. Nah, tradisi itu sudah ada sebelum Sang Buddha dan pada zaman Sang Buddha untuk para pertapa, siapapun, tidak hanya para biku. Nah, karena para biku menolak, nah ini menjadi kritikan. Jadi masyarakat mengkritik para biku yang menolak keinginan mereka. Nah, disitulah kemudian dilaporkanlah hal tersebut kepada Sang Buddha. Maka di dalam Vinaya kemudian Sang Buddha mengizinkan para siswanya untuk menginjakan kakinya di atas kain putih yang sudah dipersiapkan digelar oleh rumah tangga yang mengundang mereka. Untuk apa? Untuk berkah mereka. Diizinkan itu dalam Vinaya Pitaka. Sehingga ini tradisi seperti ini sampai sekarang itu masih dilakukan, terutama di negara seperti Sri Lanka. Jadi kalau di Sri Lanka para biku diundang, itu biasanya yaitu di tempat di mana para biku mau masuk ke rumah, sampai bahkan di luar rumah itu sudah digelar kain putih sebagai bentuk penghormatan. Dan tempat duduk di mana mereka duduk juga biasanya itu ditutupi dengan kain putih. Nah, kenapa Sang Buddha mengizinkan? Akan tetapi tujuannya adalah bukan seperti tadi Bodhi Raja Kumara punya harapan, oh kalau nanti Sang Buddha atau para biku menginjakkan kakinya di kain putih, saya pasti mendapatkan ini. Tidak demikian. Hanya sebagai apa? Bentuk penghormatan. Sebagai ini ada bagian penghormatan yang akan menimbulkan, akan memberikan berkah kepada mereka. Ya seperti apa? Pujajak pujanianang. Ya kan, menghormat kepada yang patut dihormati adalah berkah utama. Kebajikan itulah yang menjadi berkah utama, yang menjadi berkah. Nah, ketika rumah tangga melakukan demikian, ya para biku tidak seharusnya menolak, bahkan diizinkan oleh Sang Buddha. Nah, ini juga sebenarnya menjadi satu contoh, terutama bagi kita, karena terkadang kita bingung, maksudnya berkenaan dengan tradisi atau upacara-upacara tertentu. Kadang-kadang umat Buddha bingung, apakah ini sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak? Apakah ini menyimpang dari ajaran Buddha atau tidak? Apakah ini disebutkan oleh Sang Buddha atau disebutkan dalam Tipitaka atau tidak? Kadang bingung. Dan terkadang beberapa orang yang melekat dengan tekstual, melekat dengan teks, biasanya pokoknya apapun yang tidak ada di dalam kitab suci, di dalam Tipitaka, itu tidak boleh dilakukan. Padahal ini juga menjadi contoh bahwasanya apapun tradisi, apapun upacara, apapun ritual yang
walaupun itu tidak ada dalam Tipitaka, walaupun itu tidak ada di dalam kitab komentar, selama itu tidak merugikan, selama itu masih bermanfaat, tidak masalah untuk dilakukan. Tidak masalah. Selama itu tidak merugikan, selama itu masih bermanfaat, apapun tradisinya. Jadi jangan kemudian, oh dalam Theravada itu tidak ada yang namanya upacara, tidak ada yang namanya puja. Dalam ajaran Theravada itu pokoknya yang penting adalah meditasi, yang penting adalah memahami 4 kebenaran mulia. Namanya upacara itu enggak ada itu. Tidak demikian. Sang Buddha ketika melihat upacara tradisi tertentu yang sudah ada pada waktu itu dan itu ternyata masih bermanfaat, itu masih oleh beliau ditolerir, bahkan terkadang juga direkomendasikan. Contohnya apa? Selain berkenaan dengan menggelar kain putih, ada juga misalnya Dewata Bali. Dewata Bali. Bali itu artinya persembahan, sesajian. Dewata adalah sesajian kepada para dewa. Mungkin di Bali juga sama ya. Kenapa Bali disebut sebagai Pulau Dewata ya? Karena Dewata Bali di sini banyak sekali persembahan untuk para dewa. Nah, Dewata Bali ini sebenarnya sudah ada sebelum Sang Buddha muncul, itu sudah menjadi tradisi masyarakat India. Yang dimaksud dengan Dewata Bali adalah memberikan sesajian persembahan di tempat-tempat yang sakral. Seperti misalnya kalau dalam sebuah kampung itu ada sumber mata air, kemudian ada pohon besar yang itu dianggap sebagai sakral. Nah, di situ diberi sesajian. Dan itu oleh Sang Buddha bahkan dianjurkan, terutama kepada berumah tangga, untuk melakukan Dewata Bali. Bahkan di dalam Mahaparinibbana Sutta disampaikan salah satu syarat kemakmuran bagi sebuah masyarakat adalah ketika masyarakat tersebut masih memberikan sesajian secara berkala di tempat-tempat yang sakral. Nah, kenapa? Karena di tempat itu memang biasanya ada dewa. Walaupun bukan dewa yang punya tingkatan tinggi, tetapi mereka adalah dewa yang sangat dekat dengan manusia. Bhuma Dewata atau Satu Marajika. Nah, kalau keberadaan mereka itu diakui dengan masyarakat memberikan sesajian, itu mereka juga akan merasa bahagia. Mereka akan merasa dihormati dan sebagai balasannya mereka juga melindungi masyarakat yang berada di situ. Itulah kenapa itu menjadi salah satu syarat kesejahteraan kemakmuran bagi masyarakat. Maka Dewata Bali salah satu tradisi yang sudah ada pada waktu itu oleh Sang Buddha bahkan direkomendasikan untuk para berumah tangga. Kenapa? Karena itu baik, itu bermanfaat, itu tidak merugikan. Nah, sehingga sekarang pun juga sama, apapun tradisinya, asalkan itu tidak merugikan, itu harus ya kita bisa mengakomodir. Artinya kita inklusif. Ya, ini juga zaman sekarang di Indonesia kan lagi ngetren apa itu moderasi beragama kan ya. Jadi moderasi beragama adalah bagaimana kita mempraktikkan agama dengan moderat. Moderat di sini memang ajaran agama. Ajaran agama adalah moderat. Yang salah satunya adalah kita itu inklusif terhadap kearifan lokal atau terhadap tradisi upacara yang memang itu bermanfaat. Itu adalah moderasi beragama. Tapi kalau kita itu terlalu kaku dengan teks ya, kaku dengan teks tanpa melihat makna di balik itu, yaitu bisa menjadi ekstrim. Menjadi ekstrim. Terus maunya apa? Berdebat. Kan sering gitu kan ya. Kalau kita kaku dengan teks ya biasanya maunya berdebat. Padahal itu Sang Buddha dengan jelas mempelajari Dhamma itu apa? Harus satang sabianjana.
harus mengetahui memang secara kata-kata bianjana, tetapi juga secara makna atang. Maka satang sabianjanang. Jadi yang tertulis dan yang tersirat itu harus keduanya dipelajari, dipahami. Tidak hanya yang tersurat saja, tidak hanya yang tertulis saja, yang tersirat maknanya pun harus dipahami. Nah, kalau demikian maka praktek agama juga menjadi fleksibel tetapi kuat. Bukan fleksibel lengah, tetapi fleksibel tetapi kuat. Dan itulah moderasi dalam memperhatikan ajaran agama. Nah, ini sebagai satu pesan yang terkandung dalam cerita ini. Kemudian ketika Bodhiraja Kumara ini selesai memberikan persembahan makanan dengan tangannya sendiri kepada Sang Buddha, para siswanya. Nah, setelah selesai itu, biasa tugas para bhikkhu adalah memberikan anumodana kata atau anusasana, wejangan singkat yang berkenaan dengan kebahagiaan, ikut berbahagia dengan kebajikan yang dilakukan oleh berumah tangga tersebut yang mempersembahkan makanan. Nah, pada waktu itu Pangeran Bodhi ini kemudian bertanya, memberikan satu pernyataan bahwasanya kebahagiaan tidak mungkin dicapai dengan cara bahagia. Suke nak sukang nak gantabang. Jadi kebahagiaan tidak mungkin dicapai dengan cara bahagia. Tetapi kebahagiaan harus dicapai dengan cara menderita. Itu pernyataan dari Pangeran Bodhiraja. Kenapa? Karena dia melihat bahwasanya Sang Buddha ini tidak mau melangkahkan kakinya, menginjakan kakinya di kain putih yang sudah dipersiapkan. Yang itu adalah bagian dari, seperti kalau dalam pikiran dia, bagian dari kesenangan indera. Maka dia berpikir, oh berarti dari apa yang dilakukan Sang Buddha tidak mungkin kebahagiaan dicapai dengan cara berbahagia, tapi harus dicapai dengan cara menderita. Nah, itulah kemudian mulailah tidak hanya Sang Buddha memberikan wejangan singkat, akhirnya wejangannya menjadi panjang, menjadi khotbah yang menjadi inti di dalam Bodhiraja Kumara Sutta. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa dulu saya juga berpikir demikian, bahwa kebahagiaan itu tidak mungkin dicapai dengan cara bahagia, tapi harus dicapai dengan cara menderita. Maka kemudian Sang Buddha menceritakan kisah perjalanan beliau ketika mencari apa yang baik, kingku sala gawesi, yaitu mencari pembebasan. Yang mana kita tahu dalam, ini juga menjadi satu referensi kalau kita mau bicara tentang sejarah perjalanan kehidupan Sang Buddha sebelum menjadi Buddha, sewaktu masih bodhisattva, sampai nanti mencapai kebuddhaan. Salah satu referensinya adalah Bodhiraja Kumara Sutta. Nah, di situ kemudian Sang Buddha menceritakan bahwa dalam pencariannya untuk terbebaskan, untuk mencari apa yang baik, kusala gawesi, beliau waktu itu masih sebagai bodhisattva pernah bertemu dengan dua guru meditasi. Yang pertama adalah Alara Kalama. Nah, dengan Alara Kalama ini bodhisattva Pertapa Gotama belajar meditasi tingkatan konsentrasi yang tinggi sekali, yang dikenal sebagai Akincanayatana atau landasan kekosongan. Jadi Akincanayatana, kincana, kinci itu adalah sesuatu, a itu adalah tanpa sesuatu, artinya apa? Kosong. Jadi landasan kekosongan itu adalah konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, ketika mencapai demikian yang diajarkan oleh Alara Kalama, bahkan Alara Kalama meminta Pertapa Gotama untuk
menjadi guru yang mengajarkan bersama Alarakalama ini para siswanya. Jadi apa yang diketahui oleh Pertapakutama adalah yang diketahui oleh Alarakalama. Apa yang diketahui oleh Alarakalama yang diketahui oleh Pertapakutama. Makanya keduanya ini Alarakalama meminta untuk bersama-sama mengajar para siswanya. Namun kemudian Pertapakutama atau Siddhartha melihat bahwa pencapaian Akincanayatana ini bukan pencapaian yang dicari. Karena menurut beliau adalah ini tidak membawa kepada nibbida, tidak membawa kepada viraga. Nibbida adalah kemuakan. Tidak membawa kepada viraga tanpa nafsu, tidak membawa kepada pembebasan nibbana. Maka kemudian beliau meninggalkan Alarakalama dan bertemulah dengan Uddaka Ramaputa. Nah, Uddaka Ramaputa ini sebenarnya murid dari Rama. Jadi ada seorang guru bernama Rama. Nah, Uddaka ini sebenarnya adalah murid dari Rama. Maka disebut Uddaka Ramaputa. Artinya Uddaka putra dari Rama. Dan itu adalah murid. Jadi Uddaka Ramaputa itu bukan guru. Maka Pertapakutama ini atau Siddhartha ini kemudian bersama-sama berguru di bawah ajaran yaitu Rama. Tidak disebutkan apakah Rama pada waktu itu sudah masih hidup atau sudah meninggal, tidak disebutkan, tetapi berguru di bawah ajaran Rama. Dan ajarannya adalah membawa pada pencapaian konsentrasi tertinggi yang disebut newasanya nasanya yatana, atau landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Itu konsentrasi yang sangat tinggi, seakan-akan tidak ada persepsi lagi. Ketika Pertapakutama menyampaikan bahwa beliau sudah mencapai newasanya nasanya yatana ini, bahkan Uddaka Ramaputa yang adalah teman seperjuangan, jadi bukan gurunya. Uddaka Ramaputa yang adalah teman seperjuangan meminta Pertapakutama ini untuk menjadi guru mereka. Maka artinya sebenarnya guru yang aslinya yaitu Rama itu sudah meninggal. Maka Pertapakutama ini diminta untuk menjadi guru mereka. Tetapi kemudian Pertapakutama melihat bahwa ini pun juga bukan yang beliau cari. Ini tidak membawa kepada pembebasan, tidak membawa kepada tanpa kenafsuan, tidak membawa kepada nibbana. Maka ditinggalkan. Ketika meninggalkan praktik dari dua, ya katakan meditator ini, Alarakalama dan Uddaka Ramaputa, pada waktu itu muncul sebuah, dalam batinnya muncul sebuah perenungan yang berbentuk berupa perumpamaan, dan itu tidak pernah muncul sebelumnya. Muncul sebuah perenungan bahwasanya ada 3 perumpamaan di sini. Yang pertama adalah kalau ada kayu yang berada di air, kemudian seseorang membawa kayu lain yang biasanya digunakan untuk membuat api, karena kalau zaman dulu membuat api itu adalah dengan cara kayu ini, 2 kayu digesek-gesekkan atau diputar-putar begini. Pernah melihat kan? Aslinya pernah melihat? Belum pernah ya? Nah, belum pernah. Oh, saya pernah menggunakan juga, tapi menggunakan dengan bambu. Pernah. Nah, itunya nanti dikasih apa? Jadi kalau di aren itu, pohon aren itu ada namanya, kalau kita namanya kibul itu, yang lembut itu. Nah, itu ditaruh di sampingnya itu, samping kayu yang kita gesek-gesek, yang kita putar-putar, nanti akan mengeluarkan panas menjadi api. Oh, kalau di sini nggak ada ya. Nah,
Ketika ada api di dalam air, api maksudnya nggak mungkin toh api dalam air. Ketika ada kayu dalam air, kemudian ada seseorang yang membawa kayu lain untuk membuat api, kira-kira bisa tidak? Dengan cara demikian api bisa muncul. Bisa tidak? Hah? Mustahil. Nggak akan bisa kan? Wong itu kayunya di dalam air, bagaimana bisa memunculkan api? Jadi kalau tadi saya mengatakan ada api dalam air, nggak mungkin. Nah kemudian itu yang pertama. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah ada kayu yang masih basah, sudah berada di luar air, tetapi masih basah. Kemudian seseorang yang ingin membuat api membawa kayu lain untuk kemudian digesek-gesekkan. Kira-kira bisa tidak api bisa muncul dari situ? Juga tidak bisa. Karena apa? Walaupun sudah keluar dari air tetapi masih basah. Tapi kalau kemudian ada dua kayu kering digesek-gesekkan untuk membuat api, maka memungkinkan api bisa muncul. Nah, dari situ muncullah perumpamaan yang kemudian dianalogikan. Kalau misalnya ada seorang pertapa yang dia sebenarnya ingin mendapatkan pembebasan, tetapi kemudian dia masih engage, terlibat di dalam kesenangan indrawi. Apakah memungkinkan pertapa tersebut bisa mencapai pembebasan? Tidak mungkin. Seperti orang mau membuat api, tetapi satu kayunya berada di dalam air, maka tidak mungkin. Nah yang kedua, mungkin seorang pertapa itu sudah tidak engage di dalam kesenangan indrawi, tetapi pikirannya masih. Jadi berbagai macam bentuk kotoran batin berkenaan dengan kesenangan indrawi itu belum lenyap, belum hancur. Apakah kemudian memungkinkan juga mencapai pembebasan? Juga tidak mungkin. Nah, hanya ketika baik secara fisik dan juga batin tidak engage, bahkan sudah melenyapkan berbagai macam keinginan berkenaan dengan kesenangan indrawi, maka memungkinkan seseorang untuk bisa mencapai pembebasan. Nah, dari situlah maka pertapa Gautama berpikir untuk mempraktikkan penyiksaan diri. Karena apa? Takut dengan kesenangan indrawi. Karena tidak mungkin sementara masih terlibat dengan kesenangan indrawi, sementara pikirannya masih berpikir tentang kesenangan indrawi, bisa mencapai pembebasan. Apalagi pada waktu itu sudah menjadi tradisi bahwasanya hanya ada satu jalan untuk bisa terbebaskan, untuk bisa moksa kalau zaman dulu, yaitu dengan cara menyiksa diri. Ini dipraktikkan oleh mereka para siswa dari Niganta yang dikenal sebagai Jainisme, kemudian juga para pertapa lain seperti Acerlaka, Ajiwaka, Paribhajaka, banyak pada waktu itu mereka mempraktikkan penyiksaan diri. Maka pertapa Gautama juga berpikir, karena takut dengan kesenangan indrawi, maka beliau juga berpikir untuk mempraktikkan penyiksaan diri. Nah, berbagai macam praktek penyiksaan diri beliau lakukan. Jadi dari beliau tidak bernafas menggunakan hidung dan mulut, sampai kemudian nafasnya keluar melalui hidung, kok melalui hidung? Telinga maksudnya ya, melalui telinga. Nah, kemudian telinga juga ditutup, sampai beliau betul-betul tidak bernafas, jadi hanya muter-muter di kepala, di perut, sampai mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi beliau tetap perhatian, tetap waspada, tidak memunculkan kebencian. Sampai kemudian beliau juga mempraktikkan penyiksaan diri, tidak makan. Jadi makan dikurangi sedikit demi sedikit sampai tidak makan sama sekali. Sehingga badannya menjadi kurus kering. Yang dikatakan dalam khutbah tersebut, ketika ingin memegang perut, yang dipegang adalah punggungnya. Karena sudah begitu kering. Jadi karena perutnya sudah terlalu kecil, begitu dipegang perutnya, yang terpegang adalah
tulang belakang karena terlalu kurusnya. Nah, tetapi dengan cara demikian ternyata tidak mencapai apa yang beliau inginkan, pembebasan. Itulah kemudian pada waktu itu muncul perenungan lagi. Muncul ingatan ketika beliau masih berada di istana. Pada umur 7 tahun, beliau diajak untuk oleh orang tuanya mengikuti perayaan membajak. Sebenarnya adalah tanam bibit. Tapi kemudian beliau menyendiri di bawah pohon jambu dan mencapai pencapaian jana pertama. Beliau berpikir bahwa jana pertama ini adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang diperoleh dengan jana pertama ini bukan kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indrawi. Nah, sementara selama ini beliau takut dengan kebahagiaan. Jadi seperti tadi, yang Pangeran Buddhiraja ini berpikir bahwasanya tidak mungkin kebahagiaan muncul karena kebahagiaan. Maka kebahagiaan harus muncul dari penderitaan. Dan ini juga dipikirkan oleh Pertapa Gautama pada waktu itu. Maka beliau mempraktikkan penyiksaan diri. Karena tidak mungkin kebahagiaan muncul dari kebahagiaan. Maka harus muncul dari penderitaan. Maka praktek penyiksaan diri. Akan tetapi kemudian perenungan muncul bahwa ketika mencapai jana itu bukan kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indrawi. Bahkan itu muncul ketika seseorang terbebas dari berbagai macam keinginan yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Maka kalau kita berbicara tentang jana, apa yang disampaikan Sang Buddha adalah vivicewakamehi vivica akusalehi damehi. Itu adalah syarat yang paling penting. Bahwa jana pertama adalah kondisi di mana batin betul-betul bebas, lengang, terasing dari kama. Hal-hal yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Pemikiran, persepsi dengan berkenaan dengan kesenangan indrawi itu tidak ada. Dan juga bebas, lengang, terasing dari apa? Akusala dhamma. Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Lantas kenapa harus ditakuti? Nah, jadi waktu itu berpikir kenapa kebahagiaan ini mesti ditakuti juga? Karena ini bukan kebahagiaan biasa. Maka muncul pemikiran, apakah ini sesungguhnya adalah jalan yang membawa kepada pembebasan? Nah, itulah kemudian beliau akhirnya mulai karena berpikir bahwa untuk mencapai jana lagi tidak mungkin dengan fisik yang seperti itu, yang kurus kering, maka beliau mulai berpindah patah di sekitar Uruwela. Karena pada waktu itu beliau berada di Uruwela untuk mempraktikkan penyiksaan diri. Maka Sang Buddha waktu itu Pertapa Gautama sebagai masih bodhisattva, beliau mulai berpindah patah. Sampai kemudian badannya menjadi kuat lagi. Dan pada waktu itulah Pancawagya yang sesungguhnya ikut pada saat Pertapa Gautama mempraktikkan penyiksaan diri, itu melayani beliau, itu meninggalkan bodhisattva. Karena berpikir bahwa sekarang Pertapa Gautama ini sudah kembali kepada praktek mengejar kesenangan indera. Praktek untuk bersenang-senang, maka sudah tidak mungkin untuk kemudian bisa mencapai pembebasan. Maka Pancawagya ini pergi ke Isipatana, ke daerah yang sekarang disebut sebagai Varanasi. Kalau zaman dulu adalah Varanasi di Isipatana. Nah, pergi ke sana. Ditinggalkanlah Pertapa Gautama sendiri. Nah, dalam cerita kemudian seperti yang kita ketahui tidak disebutkan di sini, tapi dalam kitab ulasan, nah, Pertapa Gautama kemudian bertemu dengan Sujata. Jadi sebelum bertemu dengan Sujata, beliau sudah berpindah patah. Jadi jangan berpikir masih kurus kering gitu, bertemu dengan Sujata, tidak. Badan sudah kuat, makanya bisa berjalan. Coba kalau bayangkan, kalau yang sudah pernah ke India, ya kan, ke Uruwela, dari Uruwela sampai ke
area wilayah di mana Sujata hidup yang dekat Sungai Niranjara itu kan jauh. Tidak mungkin dengan badan yang kurus kering, bahkan ketika di dalam yaitu kitab ya Budi Raja Kumarasuta ini, ketika ingin buang air kecil saja sampai tengkurap, sampai jatuh, maka tidak mungkin dengan badan yang begitu lemah kemudian bisa berjalan sampai daerah Senaligama atau yaitu kampung bernama Sirnali di mana Sujata berada di sana, yang dekat Niranjara, tidak mungkin. Maka sudah berpindah patah. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Ulasan, di dalam Nidana Atakata untuk Jataka. Nah, setelah kuat kemudian bertemu dengan Sujata dan mendapatkan makanan dari Sujata yang kita kenal sebagai apa? Ya, saya pikir orang Bali sudah biasa bikin ya, kalau ada acara-acara tertentu yang diberikan oleh Sujata apa? Hah? Susu apa? Susu sapi, ya susu sapi betul. Bukan susu kerbau ya. Kan seringkali kan dikatakan sebagai bubur Sujata kan. Biasanya begitu kan. Sebenarnya bukan bubur. Adalah nasi susu. Jadi nasi susu artinya adalah nasi, kalau di dalam kitab komentar itu adalah nasi susu yang diberi air sedikit. Apodaka, diberi air sedikit. Ini bukan bubur. Karena kemudian ketika Pertapa Gotama menerima persembahan dari Sujata, kemudian persembahan tersebut, nasi susu itu kemudian dijadikan 49 gumpalan. Sebelum dikonsumsi, sebelum disantap, dijadikan 49 gumpalan. Yang itu akan menandakan bahwasanya beliau ketika nanti mencapai kebudaan akan berdiam selama 49 hari. Bayangkan kalau misalnya bubur, bagaimana bisa dibuat gumpalan kan? Tidak mungkin. Itu adalah nasi susu. Nah, yang paling tepat itu di Sri Lanka. Nah, mereka sering membuat namanya kiribat. Kiri itu adalah susu, bat itu nasi susu. Itu memang nasi yang seperti kita ini. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu makan yang nasi di KFC, Kentucky Fried Chicken, itu kan lembut kan, lembut bisa dibuat gumpalan, itulah nasi susu. Jadi bukan sebagai bubur. Karena ingat, India itu kalau bikin nasi, itu bukan ada airnya kan, pure begitu kan. Jadi kalau sudah ada air yang bisa dibuat gumpalan, itu artinya memang itu seperti nasi kita sebenarnya, orang Indonesia. Tapi kalau orang India biasanya kalau bikin nasi itu kan yang tidak ada airnya kan. Ya, makanya banyak orang ke India itu yang bermasalah adalah makanannya. Karena nasinya aja sudah berbeda gitu kan. Nah, jadi ketika mendapatkan nasi susu dari Sujata, kemudian dibuat 49 gumpalan. Ada yang berpikir bahwasanya 49 gumpalan itu dimakan setiap hari. Satu hari satu gumpalan, kemudian besoknya makan lagi satu gumpalan. Tidak demikian, nanti basi itu. Itu dimakan langsung. Jadi dibuat 49 gumpalan kemudian dimakan. Untuk memberikan simbol bahwa nanti setelah mencapai kebudaan, beliau akan berdiam diri selama 7 minggu. Tapi selama 7 minggu beliau tidak akan makan lagi. Nah, diceritakan pula setelah beliaunya ini menyantap makanan tersebut, nah piring yang menjadi tempat untuk persembahan yang terbuat dari emas kemudian beliau lempar karena si Sultan ini tidak mau menerima lagi, maka dilempar ke Sungai Niranjara kemudian beradidana. Kalau memang hari ini saya mencapai pencerahan, mencapai pembebasan, maka piring emas ini akan pergi melawan arus air. Nah, secara ajaib melawan arus air.
piringnya diambil oleh Dewa Naga. Kan ceritanya begitu. Nah sekarang masih di alam Dewa Naga. Nanti kapan-kapan bisa ya wisata ke sana. Nah, setelah itulah kemudian beliau menyeberangi sungai Neranjara. Padahal pada waktu itu sebenarnya masih di musim panas. Tetapi dikatakan pada waktu itu juga airnya masih ada. Kalau sekarang di India musim panas di sungai Neranjara itu sudah tidak ada air. Berarti kita bisa membayangkan pada zaman dulu alam India itu masih sangat indah. Bahkan di musim panas saja masih ada air pada waktu itu. Tetapi sekarang kalau kita ke India, bahkan musim dingin saja itu sudah tidak ada air. Kalaupun ada air itu hanya apa? Hanya kubangan-kubangan saja di Neranjara itu. Padahal musim dingin. Kita kalau ke sana kan bulan November, bulan Desember kan musim dingin. Nah, sedangkan ini pas bulan Mei, musim panas, karena pada waktu itu adalah bulan purnama, bulan Waisak, itu sekitar Mei, itu musim panas, pun masih ada air. Berarti pada waktu itu indah sekali. Nah, menyeberangi sungai Neranjara, mendapatkan yaitu pohon yang sekarang dikenal sebagai pohon Bodhi. Nah, disitulah kemudian beliau dijaga malam pertama. Jadi sebelum beliau ini mencapai kebudayaan, beliau mengembangkan pencapaian jana. Dari jana 1 sampai jana ke-4. Nah, dengan kekuatan batin yang memang sudah sangat matang, karena kondisi batin yang memang sudah mencapai jana, sudah sangat matang, itulah yang kemudian diarahkan untuk pada jaga malam pertama mencapai pengetahuan yang dikenal sebagai Pube Niwa Sanusatinyana. Pengetahuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi Pube Niwasa. Niwasa itu artinya rumah. Pube itu adalah lampau, rumah yang lampau. Anusati mengingat rumah yang lampau. Artinya mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Itu ingatan. Jadi kalau di dalam penjelasannya adalah seperti seseorang itu mengingat apa yang misalnya tadi pagi kita lakukan. Kita semua ingat kan tadi pagi kita ngapain aja? Ingat kan? Oh tadi pagi saya bangun jam 2. Iya dari Tangerang saya bangun jam 2. Karena jam 3 harus pergi ke bandara. Jadi ingat persis, oh jam 2 bangun. Mempersiapkan semuanya. Jam 3 masih jalan. Ya, kemudian pergi ke bandara. Nah, ingatan demikian. Jadi bukan seperti kadang orang berpikir ketika meditasi kemudian ada gambaran, wih, ada gambaran apa gitu kan? Oh, ini pasti kehidupan lampu saya. Bukan itu. Kemampuan ini adalah kemampuan mengingat, seperti kita mengingat apa yang baru kita lakukan, apa yang tadi pagi kita lakukan, apa yang kemarin kita lakukan, itu ingatan. Jadi anusati itu mengingat kehidupan yang lampau. Hanya kemudian Pertapa Gotama yang pada waktu itu masih sebagai bodhisattva mampu mengingat kehidupan-kehidupannya lampau yang tidak terhitung dengan kekuatannya, tidak terhitung. Jadi bahkan bumi ini hancur lenyap itu beliau mampu mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Itu adalah dicapai pada jaga malam pertama. Kemudian pada jaga malam kedua itu sekitar jam 10 sampai jam 2. Nah, beliau mencapai Diba Cakunyana, pengetahuan yang disebut sebagai mata dewa. Nah, Diba Caku ini, mata dewa ini adalah kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing. Biasanya kan kalau kita berbicara Diba Caku kan kemampuan melihat makhluk halus, ya kan? Wah di pojok sana ada gendruwo begitu kan? Nah, tapi sebenarnya di khotbah-khotbah Sang Buddha itu lebih mengacu kepada kemampuan untuk melihat bagaimana makhluk-makhluk ini lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing. Mereka yang mempraktikkan praktik-praktik yang
merugikan, yang buruk, yang tidak bermanfaat, membunuh, mencuri, berbohong, berzina, dan seterusnya, ketika meninggal terlahir di alam menderita. Mereka-mereka yang menghindari praktik-praktik yang merugikan, ketika meninggal terlahir di alam yang membahagiakan. Itulah kemampuan dibacaku mata dewa. Dan ini penting sekali. Karena apa? Dijaga malam pertama, beliau hanya punya kemampuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tapi tidak tahu kenapa dalam kehidupan-kehidupan yang lampau ini terkadang terlahir di alam yang bahagia, terkadang terlahir di alam yang menderita. Tapi tidak tahu penyebabnya apa. Apa yang menyebabkan perbedaan kelahiran yang beliau alami dalam kehidupan-kehidupan yang lampau tidak diketahui. Hanya kemudian di dalam jaga malam kedua diketahui, oh ternyata kelahiran-kelahiran seperti ini disebabkan oleh perbuatan masing-masing. Melihat dirinya sendiri, juga melihat makhluk-makhluk lain. Kenapa saya terlahir di alam menderita? Karena perbuatan jahat saya. Kenapa saya terlahir di alam bahagia? Karena perbuatan baik saya. Terus demikian. Tetapi walaupun demikian, itu bukan akhir. Terkadang terlahir di alam bahagia, terkadang menderita, terus begitu. Bukan akhir. Walaupun sudah mencapai, sudah mengetahui kehidupannya lampau, sudah mengetahui penyebabnya adalah karma perbuatan, itu bukan akhir. Ini harus dihentikan. Ini yang menjadi penyebab penderitaan. Itulah kemudian ketika dijaga malam ketiga, nah beliau kemudian melihat Padicak Samupada. Melihat penyebab mengapa makhluk itu mengalami kelahiran, penderitaan dan kelahiran dan penderitaan, dan juga melihat ketika sebab-sebabnya ini tidak ada, maka kelahiran dan penderitaan itu lenyap. Maka beliau melihat apa itu duka, apa sebab duka, apa lenyapnya duka, apa jalan untuk melenyapkan duka. Melihat 4 kebenaran mulia. Yang juga melihat Padicak Samupada. 12 faktor yang membawa pada penderitaan, membawa kepada kelahiran. Nah itulah kemudian beliau mampu melenyapkan penyebab kelahiran, penyebab penderitaan, dan beliau mencapai kebudaan. Sudah tidak lagi dicengkram oleh kelahiran, sudah tidak lagi dicengkram oleh karma. Kalau hanya kemampuan melihat kehidupan yang lampau, kemampuan melihat bahwasanya manusia itu makhluk lahir mati karena karma, itu masih dicengkram. Itu bukan akhir. Tetapi kemudian yang ketiga inilah, pada jaga malam ketiga, beliau mencapai kebudaan, mencapai padamnya penderitaan, padamnya kelahiran. Maka setelah beliau mencapai kebudaan, pernyataan pertama sekali yang beliau ungkapkan, salah satunya adalah duka jati punah-punang. Bahwa kelahiran yang berulang-ulang ini adalah penderitaan. Tetapi sekarang beliau setelah melihat siapakah pembuat rumah, Gaha Karakutitosi, bahwa pembuat rumah sekarang telah terlihat dan tidak akan bisa membuat rumah lagi. Karena semua balok, semua kerangkanya telah dihancurkan, dan atap rumah itu juga telah diurai, telah dihancurkan, wisangkatang. Artinya apa? Si pembuat rumah tidak lain adalah tanha, telah dihancurkan. Kerangka balok rumah tersebut tidak lain adalah semua kilesa, kotoran batin. Dan atap rumah tidak lain adalah mana, pembandingan, kesombongan. Itu semua telah dihancurkan. Nah, itu adalah pekik kemenangan dari Sang Buddha. Karena melihat bahwasanya sekarang kelahiran sudah tidak ada lagi. Telah bebas dari kelahiran.
Akan tetapi kemudian setelah mencapai kebudaan, beliau juga melihat apa yang beliau capai ini sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti, untuk dipahami oleh kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk. Maka beliau merenung, adigato mahayang damo, dudaso duranu budo, panito, santo panito, pandita widaniyo, atak kawajaro. Bahwa dhamma yang telah saya capai ini sulit dilihat, sulit untuk dipahami. Dhamma yang saya capai ini bersifat luhur, mendamaikan, tidak bisa dipahami dengan sekadar logika. Dan hanya mereka yang bijaksana yang akan memahami. Sementara manusia, generasi sekarang, padahal generasi zaman dulu loh, tapi disebut generasi sekarang ya, itu selalu bergembira, bersenang dengan alaya. Alaya artinya adalah kesenangan indrawi. Dan ketika makhluk-makhluk ini bergembira, bersenang dengan kesenangan indrawi, maka sulit, sangat sulit untuk memahami apa yang telah beliau capai. Yang tidak lain adalah pemahaman tentang idak pacayata padijak samupada. Mengacu pada padijak samupada. Karena untuk bisa terbebaskan, seseorang harus memahami, menembus padijak samupada. Dan itu sulit. Sulit untuk bisa memahami. Dan itulah kenapa kemudian di awal sekali beliau tidak ada keinginan untuk membabarkan dhamma. Karena toh kalau nanti membabarkan dhamma, yang ada adalah kelelahan. Tidak ada orang yang akan mengerti. Nah kemudian Brahma Sampati tahu pikiran Sang Buddha pada waktu itu. Nah dia berpikir, wah ini bahaya ini. Kalau Sang Buddha berpikir demikian, kemudian tidak membabarkan dhamma, ini bahaya sekali. Akan ada banyak orang yang kehilangan sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Itulah kemudian Brahma Sampati langsung lenyap dari alam Brahma, muncul di depan Sang Buddha, menunjukkan dirinya, menyampaikan bahwasanya walaupun sedikit masih ada makhluk-makhluk yang akan mengerti dhamma yang nanti dibabarkan. Karena orang-orang yang sedikit ini memiliki sedikit debu di matanya, atau dengan kata lain memiliki sedikit kotoran batin. Nah begitu nanti mendengarkan dhamma mereka akan paham. Nah itulah kemudian Sang Buddha yang tadinya tidak melihat dengan kekuatan batinnya, karena Brahma Sampati inilah kemudian beliau melihat dengan batinnya. Dan ternyata memang ada makhluk-makhluk yang akan punya kemampuan untuk memahami dhamma. Jadi ada makhluk-makhluk yang memang sulit untuk bisa memahami dhamma, tapi ada juga yang mudah untuk bisa memahami dhamma. Ada makhluk-makhluk yang memang secara indria itu memang tajam, ada memang makhluk-makhluk yang secara indria itu memang tumpul. Ada makhluk-makhluk yang memang punya kebijaksanaan, tetapi juga ada makhluk-makhluk yang tidak punya kebijaksanaan. Ada makhluk-makhluk yang memang punya rasa takut bahaya dengan kehidupan yang mendatang, tapi ada juga mungkin banyak makhluk-makhluk yang inginnya terlahir lagi. Kan begitu ya? Nah, kemudian perumpamaan muncul seperti terate. Apakah terate merah, putih, atau terate biru? Ada terate-terate yang memang tumbuh di dalam air, tapi juga kemudian mati di dalam air. Yang pertama. Ada juga terate yang sudah muncul ke permukaan air dan mekar. Itu yang kedua. Dan ada terate memang itu tumbuh di atas permukaan air dan bisa mekar. Ini adalah 3 jenis orang. Dengan kata lain adalah bahwa ada memang orang-orang yang sulit, bahkan mustahil untuk bisa memahami dhamma. Ada orang-orang yang masih bisa dilatih, seperti terate yang sudah berada di atas permukaan air.
Ada orang-orang yang kemudian memang mudah sekali dilatih. Ini para agasawaka. Seperti Bhante Sariputa, Bhante Mahamoggallana, Bhante Mahakasapa. Yang itu sudah berada di permukaan air, begitu ada matahari langsung mekar. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Candi Borobudur, terutama kalau mau mempelajari relief Lalita Vistara, itu perjalanan kisah kehidupan Siddhartha ketika masih di alam Tusita sebagai Setaka itu sampai kemudian terlahir sebagai Siddhartha, kemudian sampai mencapai kebudayaan. Nah, salah satunya adalah di situ ada penampakan di depan Sang Buddha ini ada Brahma Sampati, dan di depannya itu ada vas bunga terate yang ada 3 jenis terate. Itu adalah menyimpulkan 3 jenis manusia ini. Ada yang memang sulit untuk memahami Dhamma, ada yang memang bisa dilatih, ada memang yang punya kapasitas untuk mudah memahami Dhamma. Itu juga di relief Candi Borobudur. Nah, ini disampaikan di dalam Bodhi Raja Kumara Sutta. Nah, kemudian beliau Sang Buddha melihat, oh ternyata memang ada orang-orang yang bisa memahami Dhamma. Maka beliau berpikir, siapakah kira-kira yang paling layak untuk bisa mengerti Dhamma beliau. Terpikirlah 2 guru meditasi, Aladaka Lama dan Uddaka Ramabutta. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya punya kotoran batin yang sangat tipis. Yang ketika mereka itu memahami atau mendengarkan Dhamma Sang Buddha, mereka akan mengerti. Tapi sayangnya mereka sudah terlahir di alam arupa Brahma. Yang tidak memungkinkan di alam arupa Brahma bisa mempelajari Dhamma, tidak memungkinkan. Karena sudah tidak ada jasmani, tidak ada materi, tidak ada landasan telinga ya, yang tidak bisa mendengar lagi. Maka tidak mungkin. Nah, kemudian terpikir siapa yang bisa memahami Dhamma? Pancawagya. Kemudian beliau melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Pancawagya atau 5 pertapa yang dulu melayani beliau selama di hutan Uruvela. Yaitu siapa? Kondanya, Mahanama, Wapa, Bhatya, dan Asaji. 5 pertapa ini. Nah, di sanalah kemudian tidak disebutkan di dalam Bodhi Raja Kumara Sutta, tetapi kita tahu di sanalah kemudian Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Tetapi sebelum membabarkan khutbah yang paling inti, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia yang beliau temukan di bawah pohon Bodhi, ya pada waktu itu 5 pertapa ini kan masih punya keraguan terhadap Sang Buddha. Pertama adalah mereka ragu-ragu bahwasanya Sang Buddha ini sudah kembali kepada kesenangan indrawi, makanya ditinggalkan. Sudah tidak mungkin untuk bisa mencapai pembebasan. Dan mereka juga masih punya pandangan bahwasanya apa? Tukena sukang gantabang. Bahwasanya kebahagiaan hanya dicapai dengan menderita, dengan penyiksaan diri. Mereka masih punya kepercayaan demikian, keyakinan demikian. Itulah kenapa untuk bagaimana supaya Pancawagya ini bebas dari keraguan-raguan, maka Sang Buddha pertama-tama harus melenyapkan keraguan mereka dengan mengatakan 2 praktek itu tidak patut, tidak layak dipraktikkan oleh seorang pabajita. Sebenarnya oleh siapapun yang memang betul-betul ingin berusaha mencapai pembebasan. Yang pertama adalah mengejar kesenangan indera. Kamesu kama sukali kanu yoga. Nah, itu tidak layak, tidak patut untuk dipraktikan, untuk dikejar. Ini penting untuk disampaikan kepada Pancawagya. Kenapa? Karena Pancawagya berpikir bahwa pertapa Gotama sudah kembali kepada kesenangan indera. Maka diyakinkan bahwa saya tidak kembali kepada kesenangan indera. Ini pun juga tidak layak, tidak patut untuk dipraktikkan. Akan tetapi kemudian mereka masih berpikir bahwasanya pembebasan itu hanya dicapai dengan apa? Menyiksa diri, dengan tidak berbahagia, dengan menderita.
Maka Sang Buddha juga mengatakan bahwa yang kedua yang disebut praktik ekstrim adalah mengejar praktik penyisaan diri. Atakila matanu yoga, ini pun juga bukan sebagai jalan. Maka 5 pertapa ini menjadi sadar bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini ternyata salah. Mereka berpikir bahwa pertapa utama kembali kepada kesenangan indera, salah. Kemudian mereka berpikir bahwa praktek penyisaan diri adalah cara untuk terbebaskan, juga salah. Nah, kemudian ketika mereka sudah keluar dari keraguan-raguan itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa jalannya tidak lain adalah jalan tengah. Dan disitulah 4 kebenaran mulia diberikan oleh Sang Buddha kepada mereka. Nah, itulah kemudian Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia yang dalam cerita Bodhiraja Kumara dan juga disampaikan di dalam Vinaya Pitaka. Sang Buddha mengajarkan kepada 5 pertapa ini seperti sekarang, seperti retreat. Jadi kalau kita ditanya, zaman Sang Buddha ada tidak retreat meditasi? Oh ada. Ada, bahkan itu sudah diawali oleh Sang Buddha sendiri kepada Pancawagya. Kenapa? Dalam mengajarkan Dhamma, untuk supaya 5 muridnya ini intensif, maka 1 hari yang berpindah patah cuma 2 orang. Untuk apa? Untuk memberikan makan kepada semua. Kan ada 6 orang kan, termasuk Sang Buddha. Di hari kedua, kadang 3 orang berpindah patah untuk dimakan bersama-sama untuk 6 orang. Supaya apa? Mereka intensif meditasi. Nah, dengan cara demikian, akhirnya mereka mencapai pembebasan, kesucian arahanta. Yang kita tahu, suatu kali mereka mendengarkan Dhamma yang dikenal sebagai Anatta Lakkhana Sutta. Khotbah tentang karakteristik anatta, tanpa diri. Yang ketika khotbah tersebut masih dibabarkan, batin dari kelima pertapa terbebaskan dari semua kilesa, semua kotoran batin. Jadi mencapai pembebasan itu masih mendengarkan Dhamma. Jadi ketika mereka mendengarkan Dhamma, mereka batinnya terbebaskan dari kotoran batin. Siapa tahu sekarang ada yang terbebaskan ya. Wah kayaknya enggak ya, karena masih ketawa semua. Ya, jadi mereka mencapai pembebasan ketika Anatta Lakkhana Sutta itu masih dibabarkan. Nah, ketika Sang Buddha menyampaikan cerita demikian, yang jelas kemudian Bodhiraja ini berpikir, oh ternyata apa yang saya pikirkan salah, bahwa kebahagiaan itu harus dicapai dengan menderita. Ternyata kebahagiaan pun juga bisa dicapai dengan bahagia juga. Tapi bahagianya adalah bahagia yang memang muncul dari apa? Dari bebasnya batin, dari pikiran-pikiran, persepsi berkenaan dengan kesenangan indera. Itu menjadi satu jalan, satu faktor yang membawa kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka tidak kemudian, oh bahagia harus muncul dari penderitaan, tidak. Maka kalau ada yang mengatakan, oh Sang Buddha ini sangat pesimis, mengajarkan penderitaan doang, tidak. Sang Buddha tidak mengajarkan penderitaan. Sang Buddha mengajarkan kebahagiaan. Tetapi Sang Buddha menunjukkan ada penderitaan. Beda kan? Menunjukkan dengan mengajarkan. Sang Buddha tidak mengajarkan penderitaan. Kan tidak pernah, kan Sang Buddha mengatakan, udah kamu menderita ya sana. Kan tidak pernah kan? Tapi menunjukkan ada penderitaan. Maka yang diajarkan adalah jalan untuk bebas dari penderitaan supaya bahagia. Maka Sang Buddha mengajarkan kebahagiaan. Ketika disampaikan Pancawagya ini pada akhirnya mencapai pembebasan, Bodhiraja Kumara ini atau Pangeran Bodhiraja ini kemudian bertanya, berapa lama para siswa Sang Buddha yang ketika mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan apa yang beliau wejangkan, nasihatkan, itu mencapai pembebasan? Itu pertanyaan dari Pangeran Bodhiraja, yang kadang-kadang juga
Kita juga kadang bertanya juga kan, kalau kita meditasi Bante, itu berapa lama ya supaya bisa mencapai jana gitu kan? Kan ada yang bertanya begitu juga, berapa lama ya bisa mencapai jana ya? Nah ini ditanyakan oleh Bodhiraja ini. Tapi kemudian Sang Buddha bertanya balik kepada Pangeran Bodhiraja. Apakah Anda skill, punya keterampilan di dalam menjinakkan gajah? Oh iya. Nah, Bodhiraja ini punya keterampilan dalam menjinakkan gajah. Kalau dalam kitab ulasan dikatakan memang dia belajar dari ayahnya, Udina, Raja Udina. Maka dia punya keterampilan untuk menjinakkan gajah. Kalau misalnya ada seseorang yang datang kepada sang pangeran untuk belajar bagaimana bisa menjinakkan gajah, bisa tidak? Seseorang bisa punya kemampuan demikian atas dasar keyakinan, tetapi dia tidak punya keyakinan. Seseorang bisa punya kemampuan demikian yang harus dicapai dengan cara badan sehat, tetapi dia tidak punya badan yang sehat. Seseorang bisa punya kemampuan demikian yang bisa dicapai dengan tidak memiliki kecurangan dan juga kepura-puraan atau tipu muslihat. Jadi kalau dalam bahasa Pali itu adalah sato maya vino. Sato itu artinya kayak licik. Maya vino artinya pura-pura. Maka ada istilah maya. Kan dalam bahasa Indonesia kan ada istilah maya. Maya kan artinya kayak dunia maya kan, dunia yang tidak nyata. Artinya kepura-puraan atau tipu muslihat. Tetapi orang ini orangnya licik. Orangnya curang, orangnya berpura-pura, punya muslihat. Dan apa bisa seseorang yang harus mencapai sesuatu dengan memiliki semangat tetapi dia bermalas-malasan? Dan apakah bisa seseorang yang harus mencapai sesuatu yang tadi adalah punya kemampuan untuk menjinakkan gajah yang harus dicapai dengan cara bijaksana, punya kebijaksanaan tetapi dia tidak bijaksana? Nah, Bodhiraja Kumara kemudian mengatakan, jangankan orang punya 5 ini, punya 1 saja dari kualitas ini, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang harus dia capai, dia inginkan. Apalagi kalau kelima-limanya ada. Nah, akan tetapi kalau kemudian seseorang memiliki 5 kualitas yang bertolak belakang, dia orang punya keyakinan sada, dia orang yang punya kesehatan secara fisik, disebut apa bada, bahkan pencernaannya juga baik, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan seseorang punya kejujuran, tidak berpura-pura, dan seseorang juga punya semangat, dan seseorang juga punya kebijaksanaan, maka orang demikian pastinya akan mencapai apa yang dia inginkan. Nah, Sang Buddha kemudian mengatakan bahwa yang datang kepada saya juga sama. 5 ini kalau tidak dimiliki, ya ini akan menjadi perintang, tidak bisa mendapatkan apa yang dicapai. Yang pertama adalah kalau dia tidak memiliki keyakinan, as-sada. Kalau ya kita tahu bahwasanya sada keyakinan ini adalah bibit. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan sada bija, sada keyakinan adalah bibit. Artinya sebelum pohon memberikan buah itu harus diawali dengan bibit, ya kan? Bibit yang kemudian dipupuk dengan baik, kemudian dikembang tumbuhkan, suatu saat bisa memberikan buah. Praktek dhamma juga sama. Seseorang bisa mendapatkan, memperoleh manfaat dari praktek dhamma itu harus diawali dengan sada, harus diawali dengan keyakinan, harus percaya dulu. Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, harus punya dulu. Makanya kadang-kadang saya agak berpikir, kadang-kadang umat Buddha itu sombong. Ajaran Buddha kan ini ehipasiko. Pokoknya jangan percaya sebelum membuktikan gitu kan, begitu ya. Padahal ehipasiko itu adalah datang dan melihat. Padahal seseorang bisa tertarik untuk datang dan melihat, itu harus ada percaya dulu.
Harus ada yakin dulu bagaimana seorang itu tertarik untuk datang melihat kalau tidak percaya. Kalau tidak ada keyakinan. Maka sebenarnya justru dalam ajaran Buddha itu harus percaya dulu. Harus punya keyakinan dulu. Keyakinan itu bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Tetapi memang ada dua jenis keyakinan. Disebut mulika sada, amulika sada. Keyakinan yang beralasan dan keyakinan yang tanpa alasan. Nah, dari dua keyakinan ini tentu adalah keyakinan yang beralasan itu yang penting. Nah, tetapi yang beralasan di sini tidak harus yang dibuktikan dulu. Tidak harus demikian. Seperti misalnya, yang beralasan ini adalah misalnya, kalau kita itu melihat ada seseorang turun dari gunung dengan rambut basah, membawa seember air, pasti kita percaya kan, atau yakin kan, di gunung itu pasti ada air. Betul tidak? Karena apa? Kita melihat ada seseorang turun dari gunung dengan pakaian basah membawa seember air. Maka kita yakin percaya bahwa di gunung itu ada air. Tetapi apakah kemudian kita betul-betul tahu bahwa di gunung itu ada air? Tahu tidak? Ya tidak tahu, kita belum ke sana. Ya kan? Tetapi kita percaya dengan bukti-bukti ini. Inilah ini yang disebut sebagai mulika sada, keyakinan yang berakar, keyakinan yang beralasan, tetapi tidak harus dibuktikan dulu. Tapi dengan berbagai macam alasan, kita yakin, kita percaya. Seperti sekarang kita bicara tentang nibbana. Nibbana adalah padamnya kilesa, kan begitu? Apakah kemudian untuk yakin nibbana itu adalah sesuatu yang memang bisa dicapai? Kita kemudian tidak percaya dulu, tidak yakin dulu. Tidak kan? Saya yakin, Anda sekalian yakin kan? Bahwa nibbana itu sesuatu yang bisa dicapai. Betul tidak? Tapi pertanyaannya adalah, Anda sudah mencapai belum? Belum kan? Kalaupun belum, tetapi kan punya alasan. Alasannya apa? Gampangnya sekarang, ketika batin kita dikuasai oleh keserakahan, oleh kebencian, kan kita menderita kan? Nah, dari alasan itu kemudian kita berpikir, oh kalau kilesa ini, keserakahan ini, kebencian ini, arogansi ini, iri hati ini lenyap, pasti ada pembebasan. Walaupun belum mencapai, karena alasan-alasan inilah maka keyakinan muncul, sada muncul. Nah, inilah sada harus dimiliki, dan sada adalah bibit. Jadi kalau kita ingin praktek dhamma harus punya keyakinan. Tapi keyakinan di sini jangan diartikan bahwa sesuatu yang sudah harus dibuktikan. Walaupun belum dibuktikan, itu tentu wajar kita harus punya keyakinan. Tetapi tentu ada alasan-alasan yang mendasari kenapa kita punya keyakinan. Dan ini menjadi syarat. Maka Samda mengatakan ini syarat. Kalau seseorang mempraktikkan dhamma, syarat yang pertama adalah punya sada, punya keyakinan. Untuk nanti bisa mencapai goalnya harus punya keyakinan. Nah, yang kedua adalah sehat. Ternyata sehat fisik itu juga penting ternyata. Dalam praktek dhamma ini sehat fisik juga penting. Makanya jangan kemudian berpikir bahwasanya seperti kemarin misalnya ada COVID gitu kan. Lantas kita menjadi teledor. Ya sudahlah, kan memang sudah karma kita kan. Kalau memang karmanya kan pasti akan datang kepada kita. Kalau nggak karmanya kan ya nggak apa-apa kan, kita bisa keluar kemana-mana nggak pakai masker. Kalau bukan karma kita pasti nggak akan kena gitu kan. Itu namanya orang foolish. Bodoh gitu kan, karena teledor. Padahal yang namanya fisik, walaupun ya fisik ini sarang penyakit, fisik ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa bertahan, yang tidak kekal, bukan berarti kemudian kita menjadi teledor. Karena apa? Fisik ini pun juga sangat mempengaruhi. Dalam praktek dhamma ini juga sangat-sangat membantu.
Kalau fisik kita sakit, oh sulit. Ya sekarang gampangnya yang kadang seseorang sehat saja, padahal ke wihara biasanya kalau di kota seperti ini kan biasanya kan 1 minggu sekali kan untuk kebaktian. Nah, yang sehat saja kadang-kadang masih mencari 1001 macam alasan untuk tidak datang ke wihara, ya kan? Apalagi ketika sakit, oh sudah menjadi alasan yang pokoknya fix, tidak mau datang ke wihara kan? Makanya fisik sehat itu juga penting. Bahkan ada kalanya, ada waktu-waktu tertentu di mana ketika orang bermeditasi dan suhu badan, suhu lingkungan itu lagi cocok-cocoknya, perkembangan batin juga itu mudah sekali untuk muncul. Karena memang ini juga sangat membantu. Tapi bukan berarti kemudian kalau fisiknya sudah sakit-sakitan tidak praktek dhamma juga, tetap praktek dhamma, tetapi kalau fisik sehat itu akan menjadi lebih baik, lebih sangat membantu. Maka Sang Buddha sendiri walaupun beliau telah mencapai kebudayaan pun beliau masih berusaha untuk membawa fisik menjadi sehat. Ketika beliau sakit, ya beliau masih minum obat. Nah, itu juga penting. Maka fisik juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dijaga. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang menjadi faktor di mana seseorang bisa membawa kepada apa yang harus dicapai dalam praktek dhamma ini, tidak lain adalah pembebasan nibbana. Seseorang juga berusaha untuk as-sato amayawino. Harus berusaha untuk jujur, untuk tidak berpura-pura. Artinya, ya tidak kemudian supaya menampakkan diri seperti orang suci, kemudian berpura-pura kayak orang suci gitu kan. Tidak demikian, harus. Tapi bukan berarti kemudian apa adanya ya buruk gitu, enggak begitu juga gitu kan. Ya harus ada pengendalian diri juga, pengendalian diri, tetapi memang itu bagian dari sebuah latihan. Mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan itu bagian dari sebuah latihan, bukan untuk berpura-pura. Kan beda kan? Orang berpura-pura yang sebenarnya itu buruk di dalam tapi pura-pura baik, itu kan beda. Beda dari orang yang memang sebagai bagian dari latihan dia berusaha untuk mengendalikan diri. Maka ada cerita pada zaman Sang Buddha, ada seorang biku bernama Biku Wasaba, Bante Wasaba. Bante Wasaba ini telah mencapai arahat. Tapi walaupun mencapai arahat, ketika mendapatkan persembahan makan itu dimakan semua gitu. Dimakan semua gitu. Tapi kemudian ada biku lain yang berpura-pura seperti orang suci gitu kan. Jadi bukan dari hatinya gitu kan, bukan dari hatinya sebagai bentuk latihan, tetapi berpura-pura sebagai suci. Jadi ya tidak seperti Bante Wasaba yang kalau diberi makanan dimakan semua gitu kan. Tapi ya berpura-pura untuk makan sedikit gitu kan, supaya kelihatan suci gitu kan. Yang masyarakat kemudian melihat dari apa yang tampak di luar, menganggap Bante Wasaba itu teledor, bukan orang yang suci, menganggap ini sebagai orang yang suci. Itulah kemudian dalam Teragata, Bante Wasaba ini menasihati biku ini, janganlah menjadi orang yang pertama menghancurkan diri sendiri, kemudian menghancurkan yang lain. Menghancurkan diri sendiri adalah berpura-pura. Praktek dhamma harus bebas dari kepura-puraan. Berpura-pura baik padahal hatinya tidak baik. Berpura-pura suci padahal sebenarnya tidak suci. Tidak demikian. Itu menghancurkan diri sendiri. Dan tentunya adalah menghancurkan keyakinan orang lain juga kan. Itulah dinasihati demikian. Itu dalam Teragata. Nah, artinya di sini adalah as-sato amayawino juga penting, bahwa kita hendaknya apa adanya dalam konteks tidak berpura-pura, yang sebenarnya katakan ya tahu sendirilah, berpura-pura di sini bukan berpura-pura yang karena praktek pengendalian tidak, tapi berpura-pura seperti orang baik padahal sebenarnya ada keinginan yang lain yang sebenarnya tidak baik.
Itu harus kita berusaha menghindari. Ini juga bagian dari kita berlatih di dalam dhamma. Yang ketiga, yang keempat adalah seseorang juga harus memiliki arada wiryu, semangat. Jadi alih-alih kemalasan yang muncul, semangat. Nah, dalam hal ini adalah semangat untuk melenyapkan kotoran batin, semangat untuk mengembangkan hal-hal yang baik. Ini berkenaan dengan sebenarnya sama wirya atau sama padana. Jadi ada 4, kalau di sini memang disebutkan hanya 1, mengembangkan hal-hal yang baik. Tetapi sebenarnya semangat juga mengacu pada 4 hal. Jadi apapun yang buruk yang sudah ada, itu harus diupayakan untuk dilenyapkan. Apapun yang buruk yang belum ada, diupayakan untuk dicegah agar tidak muncul. Dan apapun yang baik yang sudah ada, diupayakan untuk dikembangkan. Dan yang belum ada, itu dimunculkan. Nah, upaya ini juga harus dilakukan. Ini juga mengacu kepada praktek meditasi. Jadi meditasi, Sang Buddha menyampaikan dalam pengembangan batin 3 itu tidak bisa dipisahkan, 3 hal. Pandangan benar, perhatian benar, dan daya upaya benar. Tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang hanya punya pandangan benar, bahkan punya perhatian, kalau tidak ada upaya, ya sama saja. Kan sering kan seperti orang gampangnya tahu ini rokok ini membawa kepada berbagai macam penyakit. Dia tahu itu juga pandangan benar. Itu adalah pengetahuan juga. Rokok membawa kepada berbagai macam penyakit. Itu juga pengetahuan. Dan karena dia punya perhatian, dia merokok. Tahu dia sedang merokok. Karena ada perhatian. Tapi kalau kemudian tidak ada upaya untuk berhenti, ya sama saja akan terus merokok. Makanya sering bertanya, Bante, kenapa ya? Kami itu tahu bahwa kotoran ini adalah kotoran batin. Keserakahan adalah kotoran batin, kebencian adalah kotoran batin. Tapi kenapa sampai sekarang kok kotoran batin saya masih besar sekali? Padahal sudah tahu, ya memang sudah tahu. Tetapi pertanyaannya adalah ada upaya tidak untuk melenyapkan? Nah, pengetahuan sudah sangat baik, itu adalah samadhi, itu adalah pandangan benar. Ketika ada perhatian, ketika kotoran batin muncul, diketahui juga, itu sangat baik. Tapi kemudian daya upaya ini juga harus dimunculkan. Apa yang buruk ketika itu muncul, diketahui muncul, diupayakan untuk dilenyapkan. Apa yang baik ketika itu muncul, dan diketahui itu muncul, itu harus diupayakan, dikembangkan. Nah, inilah daya upaya benar menjadi syarat dalam hal ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah panya, kebijaksanaan. Itu juga penting untuk dimiliki. Yang dalam hal ini, panya di sini spesifik. Karena kalau kita bicara kebijaksanaan kan banyak. Tapi di sini spesifik adalah kebijaksanaan berkenaan dengan muncul dan lenyapnya fenomena. Atau dengan kata lain, muncul dan lenyapnya 5 gugusan. Atau secara singkat, batin dan jasmani. Ini berkenaan dengan anicca. Yang kalau kita bicara anicca, tentu ada bicara tentang dukkha, tentu bicara tentang anatta. Karena 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, punya pengetahuan ini pun juga menjadi syarat untuk membawa kepada pembebasan. Nah, kalau 5 ini dimiliki, dikembangkan, ini memungkinkan seseorang akan juga mencapai pembebasan. Pertanyaannya adalah, kalau tadi Bodhiraja kan bertanya, berapa lama gitu kan? Kemudian Sang Buddha mengatakan, oh bisa 7 tahun. Bahkan tidak hanya 7 tahun, bisa 6 tahun. Dengan punya ini bisa mencapai pembebasan. Oh bisa 5 tahun, 4 tahun, bahkan lama-kelamaan bisa 1 hari 1 malam. Kenapa? Ini juga tergantung pada kematangan batin masing-masing. Sehingga tidak bisa dipastikan bahwa harus berapa hari. Dengan mengembangkan ini semua bisa mencapai pembebasan. Ya memang mau tidak mau kematangan batin, kondisi batin seseorang juga mempengaruhi. Karena memang kan ada 3 jenis kan tadi,
seperti terate. Cuman sekarang kita termasuk terate yang mana ya? Yang di dalam air atau apa ya? Ya, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang terdapat di dalam khutbah ini, Bodhi Raja Kumara Sutta ini, yang mana dari khutbah ini banyak pesan yang bisa kita petik. Dari praktek dhamma, pentingnya juga untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Dan juga tentunya 5 hal yang menjadi inti ya, 5 hal dalam hal ini yang juga harus kita munculkan, kita kembangkan sebagai faktor yang membawa kepada pembebasan yang menjadi tujuan kita mengapa mempraktikkan Dhamma. Ya, saya kira demikian, semoga yang telah disampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan kita bisa mengupayakan untuk mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator MC. Terima kasih.